Pada bilang sebenarnya harus diposting nggak sih hasil makeup? Oh harus, oh nggak harus. Nah sekarang menurut mereka nih seperti apa? 1, 2, 3. Terus Umurnya piro, Mbak? Lah, aja 6. Durung nikah usane make up Durung pengantin. entuang, Durung meneh. entuk. Iya, dimarah-marahin. Oke, Sisimu piye waktu itu? maaf ini mulut mungkin biasa jawab orang tua. Ya sudah saya bales. dia juga masih nganggap kita guru kok. Iya. Ya kan? Sampai kapanpun. Tapi ada juga yang nggak anggap guru kok. Ya udah. Ngomong mau jadi perias be, iya perias kan aku keliling dulu. Mungkin kalau kayak 75.000 makeup reguler, makeup wedding itu sih juga banyak 500 ribuan makeupin pengantin di Semarang di Sama kota fotografer besar. ada juga. Iya. Lah masalahnya pengen balik modal cepet ki mau loh. Gampang. Apa? Gunung Kawi, guys. Oke, kita balik lagi ke Pondi Podcast Nyantai bareng Dianita. Dan kali ini tetap masih dengan co-hostku yang amat sangat humble. humble. Ya Apa? pokoknya saya tetap setia ada di sini. Iya. Sampai YouTube ini dimonetize. Ya, Oke, semoga Kak aja. Diki tetap masih menjadi co-host yang sangat setia membantu aku untuk menjadi YouTube ini monetize. Dan sekali. Dan tentunya masih bersama dengan bintang tamu kita siang hari ini. By the way, ini adalah part kedua. Karena banyak banget yang memang harus dibahas. Dan satu part doang ternyata kurang. Betul. Jadi kita part kedua tanduk, guys. Betul, guys. Oke, mulai. Apa yang mau kita bahas? Menyambung tentang isi part pertama yang tadi kita udah syuting ya. Nah, ngomong-ngomong nih tentang POV makeup artist. Apakah semua klien itu harus diposting di media sosial atau enggak? Hasil make up. Hasil make up-nya. Hasil make up-nya. Lagi rame banget ini. Lagi rame banget. Di kumpulan ini lagi rame banget ini. Ya, jadi kan banyak nih yang pada di-treat ya, Ya, terutama di treat. yang pada bilang sebenarnya harus diposting nggak sih hasil make up? Oh harus, oh nggak harus. Nah sekarang menurut mereka nih seperti apa gitu. Dari Mbak Olga. 1, 2, 3 kita jawab ini ya. Sama apa enggak ya coba ya? Ya. Oke, Sama apa coba. enggak ya? Ya, perlu atau enggak ya? 1, 2, 3. Enggak perlu. Saya dewa, Iya. Oh iya, gimana sih? Oh, saya di sini host. di sini di luar sana. Oke, jadi coba sekarang kita 1, 2, 3. Perlu nggak? Enggak. Sejujurnya saya fleksibel. Main aman. Kalau bilang saya. Nggak suka main aman. Takut ya. Ya, perlu nggak perlu sih sebenarnya. Sebisa mungkin. Sebisa Iya, mungkin, benar. sebisa mungkin tuh kita akan posting ya. Iya. Tapi kan ada kalanya. Coba POV satu. Iya dong, Mbak Olga, yuk. Aku terus ya perasaannya. Iya, kan. Coba ya udah mau di. Mau dicoba. Kalau aku sih ya tadi perlu nggak perlu untuk kebutuhan kita sendiri, tapi itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita kan make up ya, maksudnya make up klien jadi cantik, kliennya puas, udah sebenarnya selesai sampai situ. Kecuali kita fotografer, kita harus punya output untuk ngeposting klien atau mungkin fotonya dikasihin ke klien. Tapi kan kita MUA, kita sebenarnya Beda nggak ini. kepentingan. Benar. Dan sebenarnya pengen sih ngupload semua klien diupload tuh pengen, cuman tuh pasti ada aja entah kita habis make upin capek, terus habis itu lupa, bisa jadi ternyata fotonya ngeblur di lokasi tuh kayak lightingnya segala macam nggak proper, karena kan juga sosial media kita kan buat jualan ya, tetap pasti kan kita pilih-pilih, masa Iya. foto ngeblur mau kita posting kan nggak mungkin juga kan Mbak Dian ya kan Sosial Kak. media itu kalau misalnya etalase toko itu kan yang ditampilin Iya, ya. benar. Namanya kita mau ngambil di etalase kan maunya yang paling bagus Iya. kan, yang paling baik gitu kan. Etalase tokonya kita. Dan kita mau nata etalase itu kan sesuai Iya. dari kita sendiri Iya. kan, tokonya kita ya kan. Gitu kan. Oke, Mbak Dani. Sama sih, kan kita bukan fotografer ya. Jadi kayak kadang nggak bisa ngakalin gimana caranya kalau misal
mohon maaf lokasi Kurang make up proper. itu kurang proper atau lightingnya gelap. Benar. Nah, itu tuh aku yang belum bisa sejauh ini. Aku pakai kamera juga cuman Copy auto paste aja lah. Sama-sama. aja. gitu. Jadi bukan karena kliennya kita merasa kayak Jelek, kurang kurang. cantik atau gimana, tapi ya hasil fotoku yang nggak maksimal. Gitu. Iya. Tapi kadang pikiran klien kan nggak kayak Nah, gitu. iya. Itulah. Pikiran klien kan kadang kok yang lain posting kok aku enggak Iya. kayak gitu kan. Nah itu gimana cara mensiasatinya? Kalau aku minimal story sih. Ya, Oh. betul. Iya. Story tetap ya. Kalau Story aku minimal aku orangnya real time. Jadi apapun yang aku kerjakan hari itu ya harus aku posting hari itu, karena kalau udah late post aku nggak mood gitu. Tapi kalau story aku semua pengantin semua aku story. Iya, story. Tapi kalau posting di Instagram di feed itu Nggak semuanya, bener, sama-sama. Tadi yang aku bilang menurutku feed Instagram itu adalah etalase jualanku. Iya. Kalau etalase aku maunya yang terbaik. Tapi kalau story kan memang bener kata Mbak Deni itu real time-nya kita. Bener sih, bener. Jadi itu cara kita menghargai klien, berterima kasih karena udah dikasih job, kayak Bener. gitu, minimal Story. Story, bener. Oke, Mbak Olga? Sebenarnya sama sih Mbak, tapi mungkin yang harus dibedakan di sini adalah kita itu job desk-nya apa dan tanggung jawabnya apa. Memang kan makeup artist job desk-nya ya make upin, bukan ngefotoin. Tanggung jawabnya kita ya pokoknya kita make upin semaksimal mungkin sesuai dengan request klien. Ya udah urusan mau di istilahnya mau difoto atau enggak ya balik lagi sama keadaan ya, misalkan tadi yang udah disebutin sama Maudi, proper atau enggak, keburu-buru atau enggak, kadang lightingnya juga bermasalah, memori kadang ya penuh, ya kan, baterainya lopet, padahal udah mau akad, aduh masih 5 menit nggak bisa. Sorry, aku potong Mbak Olga. Tapi sekarang ada ini, kadang itu kan iya tadi karena muat pindah satu lokasi dan satu yang lokasi yang lain. Terus habis itu sekarang kan ada WO yang memang WO itu kan mintanya lebih awal. Iya. Misalnya akad jam 8, mereka kan jam 6 minta ready mau shoot dulu. Iya. Yang kalaupun mereka udah ready, kadang kita sampai nggak ada waktu loh buat hanya nge-video aja Iya, nggak sebentar, udah diminta WO-nya Nah, itu buat juga. beauty shoot yang di outdoor yang Bener. preparation itu kan. Nah, sampai seperti itu. Jadi, ya mana kita sempat ambil video. Iya. Habis itu nanti retouch kita dikasih waktu cuma 40 menit misal atau Iya. enggak cuma 30 menit. Udah kayak lomba ya. Iya kan? Berarti kan pada Retouch kita tuh masih ngeri harus banget. ngelepas Iya. segala macam. Kapan videonya coba? Benar, Kalaupun mau video kan pasti nggak proper yang kalau kita Mungkin. waktunya panjang kan. Iya. Nah, gitu kan. Iya. Terus Mbak lanjut tadi. Ya intinya itu sih maksudnya, tapi aku juga mengupayakan kalau bisa aku harus ada story. Walaupun 1-2 tetap harus story. Nah, sekarang kan di aplikasi boleh nyebut? Boleh. CapCut itu kan ada kayak auto cut ya. Iya. Jadi aku sampai pakai itu karena yaitu flashback, aku pernah diteror sama klienku yang kenapa aku nggak diposting? Aku nggak cantik ya? Kamu ada masalah apa sama aku? Kok teman-temanku diposting akunya enggak? Aku tunggu ya. Kayak gitu-gitu. Apa karena tambahan Mbak, apa karena aku makeup artist juga kamu nggak ngeposting aku? Nah, sama. Tit. Udah. Maksudnya udah lewat sih, cuman kayak kok aku sampai segitunya ya? Maksudnya kenapa sih kalian tuh berpikir kayak gitu? Kenapa nggak tanya yang maksudnya yang kayak masuk akal gitu loh? Atau nunggu berapa hari, itu juga baru 2 hari yang lalu? Oh, benar. Memang kita sebenarnya sering let post ya buat Iya. posting di feed Iya. gitu. Apalagi kalau kita weekend kan, Sabtu, Minggu pasti kan nge-job. Habis Iya. itu kan mungkin Senin masih ada kesibukan yang lain. Ada. Kita kan Kalau- juga manusia ya. Iya kan, kalaupun kita mau ngepost mungkin kan kalau 2 hari kan masih misalnya belum dipost masih nggak apa-apa dong, kecuali sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tanda tanya, Iya. kenapa kok nggak dipost Iya, gitu kan? Iya, kamu gimana Pak? Sebenarnya sih itu sih diposting dan nggak diposting itu ya emang bener etalase kita ya kita jualan yang bagus. Bukan masalah bagus dan nggak bagus sih. Iya. Dimanapun itu kita pasti akan berusaha untuk Mengupayakan. mengupayakan sih. untuk makeup kita itu bagus. Cuman ya banyak faktor yang mempengaruhi kayak tadi lightingnya, tempatnya ternyata nggak seproper itu. Masa iya sih kita harus gotong-gotong background, gotong-gotong studio kita pindah ke rumahnya klien. Kita kan nggak ngerti. Kita pindah lokasi. Ya, terus habis itu waktunya mepet. Cuman Waktunya mepet. kalau menurutku pribadi kita tetap menghargai klien yang hire kita. Itu berterima kasih kayak Mbak tadi ngomong
ya memang dengan cara real time-nya kita posting di Iya. Instastory Iya. gitu. Berarti Masalah kesimpulannya kan berarti nggak harus ya di upload ya, Iya. bukan menjadi tanggung jawab kita banget kan Iya. upload itu semua gitu kan. Tergantung lah. Tergantung keadaan. Jadi ya berarti kliennya harus ini ya, tidak boleh negative thinking Ya, sama bener, semuanya, kok nggak bener. diposting kenapa gitu kan, karena tadi yang disebutin teman-teman ada berbagai alasan yang kenapa sih kok sampai video kita atau mungkin hasil makeup yang di aku kok nggak di-upload, banyak banget ternyata alasannya. Atau mungkin Gitu. bisa jalan tengah, klien mungkin bisa ngomong di awal sebelum di makeup, ngomong, Mbak aku pengen diposting Oh, ya. request. Iya, itu soalnya ada klienku dulu aku di Salatiga, di apa tuh yang resort apa itu? Laras Asri. Laras Asri. Itu klienku aku inget banget dia sampai WO-nya dimarahin, WO dimarahin, fotografer nggak boleh masuk karena pengen live dulu sebentar sama aku, pengen diposting. Bener dia tuh dari kuas di awal. Loh mas nggak bisa, aku kan udah bilang aku mau sama Mbak Olga dulu, ada waktu sama Mbak Olga. Emang dia tuh kayak, ya aku alhamdulillah banget ketemu sama kalian yang trust-nya tuh yang trash banget sampai kayak aku maunya sama Mbak Olga, aku nggak diposting sama fotografer nggak apa-apa, yang penting muka aku ada di Instagramnya Mbak Olga. Oh, Kayak gitu. Mungkin kalau kayak itu kan kita bisa kayak di tengah-tengah, maksudnya Mas kasih kita waktu, karena kan emang dari si klien ini berkenanya seperti ini. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Ya, bayangin aja loh, Mbak. Komunikasi aja sih. komunikasi. Bayangin aja loh kalau misalkan wedding itu kan sama WO, waktunya segini 5 menit lagi 5 menit. Gila, 5 Jadi menit Master buat Chef. foto video proper gimana? Susah. Kok emosi aku. Emosi kan. Tapi bener sih, itu ide bagus tuh kayak Mbak Olga tadi bilang. Jadi si kliennya request. Iya, request. Kayak komunikasi bilang. Jadi dimasukin ke rundown tuh loh Mbak. Benar, Iya, betul. Mbak, nanti aku mau dong beauty shoot sama Mbak Dian sebentar, atau enggak dibikinin video beauty sebentar dong biar bisa dipost di Instagramnya Mbak Dian. Iya. Berarti kita juga bisa proper. Iya, dan kliennya juga proper Mbak nyiapin. Maksudnya apa yang dibutuhin sama makeup artist? Bener. Ya, apa backgroundnya gimana? Nah. Ya udah nyiapin lah Jadi istilahnya gitu. sebenarnya boleh ya? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Kan? Malah enak kebantu gitu. Aslinya tuh bukan bermaksud untuk kita nggak mau posting. Iya. Bukan kita nggak mau posting, kita tetap posting. Posting. Cuman kita ngelihat dulu situasinya seperti apa, Iya, gitu. Ya real time-nya emang bener di Real time Instastory, tetap karena story. kita juga akan tetap menghargai klien. Bukannya kita Betul. tidak menghargai klien ya, Iya. gimana pun kan klien yang membayar kita, gitu. Cuman kan ada case-case-nya tertentu yang memang klien harus ngerti. Gitu, bukan kita bermaksud untuk dimengerti, tapi memang ada case-nya yang kita harus sama-sama saling ngerti. Iya, yang tadi udah disebutin Mbak gitu. Olga sama Tapi Mbak ada Mona klien juga yang nggak mau diposting loh. Nah, itu dia. Masalahnya itu. Ya kan? Nggak mau, ada yang nggak mau. Kita juga tanya kan Iya. sebelum ambil foto. Izin. Izin, boleh nggak diposting? Oh nggak usah Mbak, boleh nggak di ini gitu. Kalau misalkan kita ngomongin tentang etalase jualan ya, kalau kita ibaratnya kayak nggak ngehargain klien, kita posting semua before after loh. Iya, betul. Bodo amat istilahnya ya. Bodo amat kan? Bodo amat. Iya kan? Kita zoom sedekat mungkin. Demi kita lah ya. Demi kita kan. Beforenya dijelek-jelekin Nah, ya. kalau kita egois loh ya, Iya, zoom sedekat mungkin, cari celahnya gimana, Habis itu udah habis itu after, Cariin cantik point, beda banget. beda banget. Itu kita kalau mau jualan ya kayak begitu. Iya, bisa. Iya kan? Hard selling banget sih. Bener kan? Nah, kita tontonin skill makeup kita, tapi kan ternyata yang ada di feed kita itu adalah makeup yang udah jadi. Makeup yang udah proper, makeup yang udah cantik gitu. Orang nggak tahu struggle-nya make upin beliau ini gimana. Betul. Ih, kalau Taunya beres, taunya jadi hasilnya. gua nggak tahu ngerasain klien rempong kan. Betul. Terus berarti, tapi kan di samping tadi ya, berarti diposting apa enggak kan tetap karena itu etalase kita ya, teman-teman klien semoga mau ngerti lah ya kondisi-kondisi betul. tadi yang udah disebutin. Betul. Tapi satu lagi Wak, sekarang ada masalah lagi nih. Apalagi nih? Di era sekarang itu pada ngebanting harga. Indeks Betul. ekonomi. Indeks ekonomi. Pada ngebanting harga. Ya, Habis itu padahal kalau kita belanja make up satu pensil alis misalnya ya, atau enggak satu brow kara deh, ya kan? Lumayan harganya. Atau enggak usah brow kara, bedak yang selalu dipakai, ya kan? nggak usah bedak deh. Kuas. Puas. Itu kan harganya lumayan banget. Hmm. Habis itu skill kita, Nah. ya kan? Kita update skill. Terus make up Experience-nya juga. Nah, experience juga. Habis itu make up yang cuma 70.000 gimana dong? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya nggak tahu saya kalau itu ya. Nah, jadi gimana nih pandangan teman-teman nih yang sudah banyak pengalamannya tiba-tiba sekarang make up pada banting harga, kita juga belanja produk make up juga nggak murah gitu loh. Gimana nih pandangan dari Mbak Olga dulu? Iya, Pokoknya tarik Mbak Olga nafas, dulu. tarik nafas. Saya. Kan? Kalau kata-kata yang pertama yang muncul di mulutku adalah sedih. Sedih, Mbak. Karena ngelihat teman-temanku seperjuangan gitu ya, apalagi yang udah lama-lama, itu banyak loh Mbak yang aku sekarang udah sepi. Nah kan, Bukan karena mereka nggak konten, mereka konten loh Mbak. nah itu loh. Mereka konten. Iya loh. Beneran. Konsisten Anaknya banget, ya. 2, 3 dan seterusnya ada. Jobnya sepi. Rumah masih nyicil, kendaraan nyicil, jobnya sepi. Masih konten padahal. Konten kan butuh duit kan, portofolio kan butuh duit. Bener banget. Mahal loh portofolio. Oh iya. Ya, bayar hairstylist, bayar Iya. Makan. Semua macam-macam bunga ya kan. Nah, curhat maksudnya mungkin merasa karena aku udah lama di sini, ya menurutmu tentang ini tuh gimana? Ya itu intinya teman-temanku tuh banyak yang berjuang dari dulu sampai sekarang masih kayak ya masih struggle banget tapi kalah sama yang baru keluar kemarin produknya udah mahal-mahal Mbak yang udah beda sejuta mereknya udah yang high end deh tapi kan punya privilege dari orang tuanya Bener. udah les nih di A udah punya sertifikat nih besoknya keluar make upin wisuda pakai brand yang kayak gitu harganya 75.000 100.000 udah dapat softline sama nail art. Wah gila sih, angkat tangan kalau aku Ini balik kanan. bener-bener nyata loh ada klienku yang pernah di make upin kayak gitu. Serius. Kan 30.000 sekali. Terus kalau di sosmed itu biasanya ada yang nanggepin jual murah segini. Terus kenapa sih mau ngejual murah segini? Nggak sayang apa bla bla bla. Pak, kita kan lagi merintis. Selalu Iya. berlindung dari kata merintis. Tapi kalau misalkan rintis ya, kita ngomongin rintis ya, justru mau juga masih ngerintis loh 10 tahun. Juga masih kok. Masih ngerintis. Tapi bukannya kalau misalkan kita banting harga itu justru kita akan susah untuk naikin harga. Benar. Iya. Ya kan? Ingat nggak Maudi? Kamu jadi aku step ngelesin selalu nge-share juga enaknya ngasih harga berapa. Iya, sama-sama. Aku jawabanku ikutin harga pasaran di kotamu. Iya kan? Semarang segini. Iya. kan. Tapi mungkin kamu bisa di bawahnya sedikit karena memang kamu itu baru memperkenalkan diri. Aku baru. Jadi mungkin mereka klien-klien bisa berpikir rata-rata di Semarang sekian. Kok dia di bawahnya? Oh, dia baru. Ya. Ya gitu maksudku. bikin promo Nggak yang nggak sih? Iya, bikin promo deh. Iya. Kalau yang buat momo baru tuh bikin promo tapi nggak menurunkan harga standarnya. Iya, jangan ngerusak harga gitu. Kasihan teman-teman yang udah lama berjuang, pengalamannya udah banyak, kliennya udah banyak, terus ilmunya juga sebenarnya udah bagus, mumpuni, kalah sama maaf Harga. yang baru-baru yang berani ngebanting harga itu. Aku benar-benar kasih nama teman-temanku yang kayak gitu sih, Mbak. Tapi kadang aku suka baca-baca juga sih kayak sebenarnya sedih emang bener kayak Olga bilang sedih karena kayak ironi banget ada yang sampai ngomong ya kan itu kamu Kak, kamu yang udah settle, udah punya macam-macam. Nah, kalau kita kan masih baru banget, aku bukan orang kaya, aku les juga keluarin duit, aku beli semua produk. Nah, ini baliknya kapan? Aku nggak punya duit sedangkan aku harus bertahan hidup. Paling nggak dari make up yang 50.000 itulah aku bisa menyambung hidup. Ya, itu kan ironi banget, ya enggak? Itu biasa terjadi di daerah-daerah. Kalau aku lihat mau daerah itu kayak menjual harga 50.000, udah free softline, kayak Ya mending udah ikut tim aja. Nah, Join Iya. tim aja nggak sih? Maksudnya mendaftaran di makeup artist yang berpengalaman gitu. Yang udah lebih senior. Iya, gitu ya. di sisi lain itu bentuk menghargai senior. Karena aku pribadi di umur 18 tahun udah make upin pengantin tuh lulus SMA. Itu aku pernah loh make upin lesehan, udah pakai koper aku. Pada waktu itu ibu-ibu pada pakai yang apa tentengan yang ini loh. Sampai diklik Iya, kan. ternyata pengantinnya tuh booking aku memang untuk make upin pengantinnya aja. Sedangkan keluarga besarnya tuh make upin tuh si Prias ini. Itu muter ini gengnya Priasnya, aku di tengah. Wih, Oh gila. ya? Widih. Aku Wah, mentalnya diunek-unek. uji. 18 tahun aku di SMA tuh aku beneran. Oh ya, dan anaknya. Dengan make upku, maaf ya, pada itu kan aku masih baru. Tapi kok aku udah aku ya kenapa ya aku berani gitu loh make upin pengantin aku juga nggak tahu. Ya kita kan nggak ngerti. Nah, karena aku mikirnya nggak Iya. ngerti tapi gitu. kalau aku sih setiap ada kesempatan, setiap dimana ada opportunity pasti aku ambil. Iya, karena tuh kayak buat kita upgrade lagi nggak sih Mbak dari Satu pengalaman. upgrade, kedua ya Pengalaman. jam terbang nambah. Iya, nambah. Enggak loh. Iya, mentalku bener-bener dihajar habis-habisan di situ. Gila. Ibu-ibu semua, Mbak, biasa di
Ono sertifikate. Bisa soalnya gue ora ngeronce iso apa ora? Kalau zaman dulu perias Harus bisa dari kayak head gitu to toe itu harus sudah bisa. bisa semua termasuk ngeronce. Hah, Roja Melati? Iya. Suine. sampai kadang ada yang bikinin sabun sendiri loh. Tapi neng LPK Iya, harus Bikin sabun sendiri. Dan kalau bisa kamu itu udah pernah ikut seminar atau lomba di mana? baru diakui. Baru diakui. diakui, terus Dan ikut ada- ini apa enggak? Himpunan ya, himpunan. Happy kayak gitu kan. Perkumpulan Iya. komunitas. Padahal kalau baru itu perkumpulan diakui. sekarang tuh Aku banyak dulu juga kayak gitu. merintis juga kayak gitu. Julita. Dimarah-marahin. terus. Umurnya piro, Mbak? Lah, aja 6. Urung nikah sane make up Durung konten. entuk, Durung mending entuk. konten, Iya, kan. dimarah-marahin. Oke, Sisimu piye waktu itu? maaf ini mulut mungkin biasa jawab orang tua. Ya sudah saya bales. Ya. Ibu, makeup itu seni. Dalam seni itu bebas. Kita bisa mengekspresikan. Waktu ngomongnya gini, beneran. Kita tuh boleh Bu mengekspresikan apapun yang kita mau. Nanti untungnya belain. Nah, kan aku Bu yang mau pesen Mbak Olga gitu. Jadi kayak alhamdulillah. Gila di usia 18 tahun, Wak. Tapi emang umur itu kan memang lagi pinter-pinternya jawab. Iya. Kalau sekarang kita Lagi berkobar ya. Iya, tapi kalau sekarang kita mending cari aman. Kalau ada yang kayak gitu, Iya. Iya, 18 Tapi tahun. masalahnya Jawab ibu-ibu itu. pada waktu itu kan aku nggak punya temen sejawat makeup artis ya. Adanya Iya. teman-teman perias. Bahkan dulu aku dikira seringnya make upin artis. Karena makeup Makeup artis. artis. Kenapa aku berani menyebutkan aku tuh makeup artis? Karena itu kan di bahasa Inggrisin aja nggak sih? Iya. Gak ada niatan Iya. make upin artis. Artisnya siapa? Sampai si ibu itu juga, lah, emang artisnya sopo? Untung. Beneran. Untung aku udah pernah make upin artis pada waktu itu. Jadi Wes jawab sedikit mana ya? sedikit cerita. Omku itu makeup artis yang pernah terkenal di zamannya tinggalnya di Jakarta. Iya. Jadi aku pernah diajak, oh kamu suka makeup? Pas aku ke Jakarta, aku diajak sama omku. Jadi asistennya dia, make upin Tia Aristia. Oke. Aku nggak bantu hairdo tadinya. Tapi kata omku, elek, tak usah. Kowe. Jadi aku tahu megang kuas suruh bantu bedakin. Kayak aku langsung ngewel kan itu kan Tia Aristia. Waduh, aku sampai bingung nggak ngerti manggilnya Mbak atau apa, bingung lah ya. Aku nyoba di situ. Akhirnya ya udah, intinya pengalaman pertama aku make upin artis itu ada di situ. Aku bawa untuk menjawab si mereka-mereka ini. Maaf ya Bu, bukannya nggak sopan ya, cuman kan tertekan loh. Itu periasnya banyak banget Mbak. Tapi Aku emang anak dulu kayak kecil di gitu situ. sih. Pasti. Ngeri Keren banget. sih, keren sih. Tapi emang zaman dulu emang tempaannya dari sesama pria. Iya. Padahal sekarang nggak boleh ya kayak gitu. Tadi kan Mbak Olga sempat notice juga harusnya saling support nggak Iya. sih? Iya, Mau dia satu makanya sama dari yang situ lain. belajar Mbak. Kenapa ibunya kayak gini? Kenapa ibunya nggak mau belajar bareng sama aku? Maksudnya kita saling belajar. Mungkin apa yang aku nggak punya ilmu dari ibunya share ke aku. Aku yang masih muda, aku update di sosial media, aku bisa juga share ke ibu gitu loh. Aku pengennya gitu, tapi wah aku dikata-katain nggak bisa. Itu masih panjang itu sebenarnya. Gila sih. Makeup elek gitu juga di depan mataku. Nggak Saya sering keluar biarin gitu. rak sesuai pakem. Iya. Ini ini salah pakem. lagi kok manggihke barang gitu. Untungnya waktu itu pangantinku tuh nggak ada panggih, emang muslim banget. Oh, tinggal Biasanya akad selesai ya. Sering ku denger tuh nggak sesuai pakem. Iya. Karena kan zaman dulu kan memang pengantin Mana harus ngerti yang sesuai lah. pakem. Jadi kan kita kan membawa warna baru nih di industri itu waktu itu di Semarang. Iya. Masa-masa transisi ya. Iya. Benar, masa-masa transisi mulai ada makeup artis ya. Iya sih. Betul. Oke, balik lagi Mbak Dani tadi kan Mbak Olga udah jawab nih. Kalau dari dirimu yang tadi make up 75 ribuan bi. Tanggapanmu? Kalau aku sih sebenarnya ironis banget, sedih. Ya gimana solusinya? Apalagi Iya. kalau lihat di sosmed mua-mua di daerah yang memang harga pasarnya kayak gitu. Segitu dan dia bilang untuk bertahan hidup ya. Untuk bertahan, aku kan juga nggak bisa komen apa-apa ya kalau soal bertahan hidup ya. Nah itu sih, tapi kalau menurutku mungkin buat teman-teman yang di daerah, oke lah harga segitu tapi perlahan dinaikin. Iya. Atau enggak kita tetap ngikutin standar di daerah kotanya. itu tapi Standar kasih kotanya, ya. promo. Nah, yang mending lebih bijak itu kali ya. Mengikuti standar harga, cuman dikasih kasih promo. promo. Kan promo nggak selamanya ada. Bener. Jadi kita kalau misalnya nanti mau naik lebih gampang. Lebih gampang. Mau ngilangin promo kan Lebih namanya gampang. promo. Jadi kalau pas nggak ada promo kan dengan harga Iya. yang agak tinggi kan Karena tuh. biasanya orang juga
Mbak lah kemarin harganya 70.000, sekarang kok udah 150. Iya, Kan kita bisa. Kemarin promo kan. Kayak grand opening aja kan. benar. Promo, jadi kita ngikutin harga yang sekarang. Iya. Yes, Mbak Modi gimana? Menurut Udah dijawab semua deh ya kayaknya. nggak apa-apa dirangkul. Apa ya? Kalau apa? Sebenarnya banyak. Kalau ini kan Mbak Dani mungkin ngomongin di daerah, tapi sayangnya di kota besar kayak di Semarang itu tuh banyak juga Mbak Dia yang maksudnya yang banting harga. Mungkin kalau kayak 75.000 makeup reguler, makeup wedding itu tuh juga banyak 500 ribuan makeupin pengantin di Semarang di Sama kota fotografer besar. ada juga. Nah, Iya. Iya. jadi kan kayak kita Iya. sedih Sebenarnya banget. nggak cuman ini tuh kayak fenomena nggak Dekor, cuman fotografer. entah itu di desa atau di kota, di Jakarta pun yang kota Kota besar gede, ya. heeh. Itu juga kayak Ibu gitu. kota. Karena Sama, heeh. sebenarnya fenomena ini terjadi ketika banyaknya kompetitor. Betul. Iya nggak sih? Saking banyaknya semua. Jadi kayak Nyari jalan pintas ya. nyari jalan Tapi kan pintasnya. justru kalau misalkan mau banting harga itu kan bukannya malah ngebunuh sendiri nggak sih? Nah, orang buat nggak yang- bisa sampai situ mikirnya. Iya kan, tapi aslinya kan ngebunuh diri kita sendiri. Iya Istilahnya kan kayak gitu kan. Nah, Jadi cara kayak- pandang orang kan beda-beda ya. Iya. Kayak kita jualan cuma dapat capeknya, nanti tuh kayak lama-lama tubuhnya kita sendiri yang capek sih, Ya, yang kalau rusak. nggak ada hasil. Nggak ada hasil, tapi kita kayak kerja bakti doang. Iya benar, kalau cuman butuh eksistensi, kenapa nggak lewat konten? Iya, Kenapa harus betul. mengorbankan jadi payah kalian? Dengan Betul. harga yang tidak dihargai kita sendirinya. Nggak usah kita ngomongin bedak high end ya, bedak lokal. Iya. Aja udah berapa? Udah berapa? Foundation, Rak usah hodak, Mbak. Softland. Softland. Katanya free softland. Bulu mata. ya, bulu mata. mata. Nah, di makeup tuh justru yang paling boros tuh aslinya bukan bedak foundation, Bulu mata. Bisa sih dipakai lagi. 40.000 dipakai lagi, memang diminta nanti. Nggak bisa sih dipakai lagi, tapi masa iya kita Minta minta lagi? lagi. Masalahnya waktu SD kan aku dulu pernah jadi mayoret nih ceritanya. Bulu mataku itu diminta lagi sama riasnya. Lemnya yang bau terasi, ingat? Lemnya ki mah bau terasi. Oh iya. Tapi kok dibalik ke Oh, zaman-zaman pas tak copot, keriting toh. Bulu mata zaman dulu kan, maaf ya Mbak, kualitasnya kan emang nggak kayak sekarang. Copot kan, yum pating pelituk toh. Aku kayak gini, ki balik ini piye mah bunyi terasi loh. Ya kan? Bener loh. Iya, suruh nyuci katanya. Aku bayangin. Beneran. Terus kalau misalkan ngomongin tentang cuan ya, kita kan di dunia jasa kayak gini kan nggak ngomongin tentang eksistensi toh, Iya. ya kan? Kita bukan kerja, kita kursus juga butuh duit, kita beli produk juga butuh duit, Portfolio juga butuh portofolio duit. butuh duit, produknya juga modalnya juga nggak murah. Iya. Satu koper tuh mungkin bisa dipakai untuk beli satu motor, kalau yang isinya high end semua. Kalau misalkan ada rezeki lebih juga kita pasti akan upgrade gitu. Kalau kita ngomongin dari sisi cuan kan harusnya kita bisa ngitung tentang kita modalnya berapa, dipotongnya Iya. harganya dapatnya berapa, Skill dipotong kita berapa. modalnya berapa, skillnya berapa, itu kan kayak menghargai diri sendiri. Kamu Iya. bisa mikir. Oh iya, Deng. Lah masalahnya pengen balik modal cepet ki mau loh. Gampang. Apa? Gunung Kawi, guys. Melu. Iya kan? Kembali apa kayak gunung kawi? Orang yang nggak suka sama kita. Aku pernah ketemu, Mbak, sama temanku. Dia ngomong, itu tak breakdown semuanya. Saya dapat pengetahuan ini ya gara-gara saya ketemu sama orang. Justru lebih sering ketemu sama orang, interaksi sama orang tuh justru malah bikin kita berkembang. Iya. Kalau kita nganggapnya hal yang positif, tapi kalau kita nganggapnya negatif kayak saingan gue nih, apa nih? Ya, sama maju-maju. Maju. Kita sempat bilang yang Mbak Muli juga yang sempat bilang nanti kalau kamu ngajarin orang apa enggak itu sainganmu sendiri ya menurutku itu kayaknya mindset pikiran yang negatif. Iya. Ya, enggak sih. Nah, aku sih enggak sih. Karena tadi aku juga sempat bahas waktu off cam kan orang masak aja bumbunya sama hasilnya Beda. Jadi itu juga sama. Aku ngajarin ke muridku misal ya, belum tentu nanti dia juga akan persis pakai tipe aku, belum tentu. Mbak Iya. Olga, Mbak Dani juga ngajarin ke banyak muridnya dia, Iya. Mbak Modi juga banyak muridnya, kamu juga Kak, muridmu juga banyak banget. Tapi kan semua murid itu kan hasilnya nanti beda-beda. Iya, betul banget. Iya, Dan kan? kayak apa ya, ngerintis itu bukan segampang omongan orang sebenarnya Iya. ya, Kak, ya. Iya. Ngerintis tuh capek. Mm-mm. Pasti, apalagi kalau misalkan tadi kayak Mbak Dani ngomong
harga segitu untuk nyambung hidup gitu. Ya kalau misalkan sorry ya, kalau ngomongin nyambung hidup, saya pribadi juga nggak bisa ngelangkain karena kan hidup orang beda-beda ya Mbak ya. Kebutuhannya beda-beda. Ya, kebutuhannya beda-beda. Ada yang segitu dia merasa udah cukup, dia seneng, dia happy, yang penting dia masih bisa dapat cuan segala macam. Tapi alangkah baiknya ketika kalian mulai untuk mengupgrade diri, kalian juga bisa menghargai diri kalian. Ya nggak sih? Ya dengan cara tadi ya jangan ngebanting harga. Iya. Harganya juga harga-harga yang wajar. Terus jangan keburu-buru itu nggak sih Mbak? Pegang wedding dulu nggak sih Mbak? Iya. Iya, benar, Ya benar kan? jangan. Tapi setelah maksudnya kan aku juga punya banyak teman mua dari luar kayak gitu. Kalau aku lihat sih goalsnya itu selain Jakartaan nih, goalsnya itu memang megang wedding, benar nggak Kak? Ya, betul. Benar kan? Jadi goals semua itu ya udah handle wedding, itu udah duit yang paling gede, Pencapaian. bener kan? Pencapaian. Duit paling gede, Paling supply pencapaian, ya. top tier lah. Ih, padahal dia belum ngerasain ya kalau megang reguler tapi dibayar mahal. Iya. Tanggung jawabnya nggak usah setinggi langit. Iya. Bayarannya setinggi. Tinggal kipas-kipas. Itu Iya. juga yang selalu aku ajarin ke murid-muridku. Jadi jangan keburu-buru ngejar wedding. Wedding itu akan ngikutin dengan sendirinya. Benar. Apalagi kita maksudnya tinggal di sini kan, nggak yang di Jakarta kayak gitu. Terus kalau memang rezekinya di reguleran, ya itu banyak Nggak apa-apa. Nggak masalah. tanggung jawabnya lebih ringan, duitnya juga lancar gitu kan. Kayak percaya aja nggak sih, someday itu pasti kita akan Iya. nyampe ke sana. Iya. Kalau misalkan kita belum nyampe ke sana, berarti emang belum waktunya. Iya. Ada sesuatu hal yang emang harus di-upgrade. Betul. Bener. Tapi yang buru-buru pegang wedding itu rata-rata orang yang, ya tadi sih menurutku kayak yang maunya instan. Maunya instan, baru aja kayak kelar upgrade skill, belum banyak pengalaman. Misal habis itu, wah pokoknya aku maunya buru-buru pegang wedding, ya udah dia maunya instan, ya balik lagi terus dia kayak ngejual Ya. harga paketnya kayak tadi yang pada dibilang berapa? 500.000. Udah dapat apa tadi? 2,5 juta juga ada, udah dapat fotografer, dekor. Dekor juga. 2,5 juta. Fotografer tuh Ada. ada. Real. Jangan apa rek? Tapi Itu di Semarang kah? Di Semarang ada kan, aku pernah di-compare. Semarang ada. Pernah di-compare juga sama klien loh. Maksudnya kok mahal banget sih di sini? Di sini aja gini gitu. sering. Wah gila. Ya, silakan, Semarang gitu. ternyata. Iya, banyak tempat. Semarang juga ada. Maksudnya banyak gitu. Ada. Bahkan aku juga kemarin juga di-compare sama sesama vendor. Apa tuh? Jadi ada klien yang datang ke galeri. Heeh. Terus dia tuh lihat-lihat baju, terus dia mau ada tambahan gitu. Nah kalau ada tambahan, otomatis kan tetap Nambah. ada tambahan Iya, dan ada ada charge additional. kan, ada Bener, additional kan. Bener, ada add-onnya. Padahal dia itu kan vendor ya, harusnya tahu ya. Itu tuh malah ngompor-ngomporin klien. Kemarin di sini juga nggak nambah kok. Waduh. Ini aja nggak nambah. Sama vendor, berarti dia Sama Wah, vendor. gila sih kalau itu. Sama vendor. Ya aku nggak mau nyebutin Amit, vendornya ya. amit. Tapi apa yang sangat disayangkan, dia kan sering handle wedding. Kenapa kok dia malah kayak gitu sama sejawatnya lah, Iya, istilahnya ngompor-ngomporin. seperjuangannya malah ngompor-ngomporin ke klien, ngapain gitu. Dan dibandinginnya itu sama MUA lain, dan dia sebut nama MUA-nya itu Wow. gitu di depan klien. Mbak, pokoknya jangan ada charge loh ya di antara kita. Kemarin tuh ini loh, kemarin aku sama MUA ini nggak di charge loh kalau tambah ini. Soalnya aku temen Mbak Modi, Mbak Olga, Mbak Modi terutama Mbak, kamu punya attire nggak sih? Punya kan? Semuanya kan punya attire pribadi gitu loh. Kak Dwiki, dan mereka attire-nya tuh high end semua. Maksudnya kualitasnya oke Dia nggak ngerti ya, semua. satu kebaya itu sampai 20 juta Nah, ya. itu. Iya. Itu loh maksudku. Kalau dipaketin dengan harga yang, karena memang attire-nya kualitasnya oke, bukan kualitas yang sembarangan gitu kan. Jadi harusnya kalau klien yang pintar kan harus ngerti dong, oh kalau aku di Mbak Modi tuh karena memang attire-nya oke nih. Habis itu nanti kalau ke sana mungkin dengan harga murah, ya jangan langsung wah kok regane larangan ning gone kono regane murah. Coba dilihat dalamnya dapat apa aja, attire-nya kayak apa, attire orang tuanya kayak apa. Jadi kan kalau misalnya mungkin yang mereka ngepaketin murah, coba dilihat selain pengantin kayak bajunya orang tua kayak apa. Betul. Kayak gitu-gitunya loh. Terus make up keluarganya kayak apa. Ya, Itu loh, itu betul. juga mesti dilihat. Kalau yang memang dia paketnya mahal, pasti kan kualitas make up keluarganya, kualitas attire keluarganya, kan sih semuanya dibikin Iya. gitu loh maksudku. Iya. Intinya walaupun nggak semua orang tahu tentang hal itu dan Iya. nggak semua orang
ingin ngerti, Heeh. ya kan? Kita garisin, ingin ngerti kayak ya bodo amat, yang penting gue dapat harga segini, gue dengan harga segitu segini, nah gitu kan. Nah, dengan adanya obrolan ini, semoga para klien itu ngerti, oh ternyata kenapa para makeup artis itu Iya, menjual dengan harga marketnya. segitu, Alasannya standarnya apa? segitu, alasannya Masih apa? Masih Betul. diperhitungkan. Jadi kalau teman-teman emang misal dapat price list mungkin dari MUA A dan MUA yang lain, kalau misalnya ngebandingin jangan ngebandingin angkanya doang ya nggak Iya. sih? Iya, betul. Jangan ngebandingin angkanya doang, dilihat dalam-dalamnya Iya. seperti apa. Iya. Bahkan boleh nggak sih calon klien lihat attire di galeri? Lihat Boleh banget. Itu namanya Boleh visit banget. ya. Visit aja boleh. Ya, namanya visit. Boleh. Boleh banget. Nah, Iya. dengan seperti itu teman-teman tuh bisa ngerti. Oh, ternyata kalau visit galeri Mbak Modi, Mbak Olga, Mbak Dani semuanya boleh. Lihat dong kebayaknya yang ini. Oh, bagus. Habis itu visit di mana lagi? Nah, itu baru boleh ngebandingin. Iya. Iya. Ya kalau Baru nge-compare ngebandingin sendiri yang aja di belakang, Iya. depan muka orangnya. Emosi deh gue, Bagus, astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Tapi yang paling lucu tuh gini, kliennya ngeluh habis itu, Oh ya? nyesel pakai si A. Heeh. Udah nggak sih? Jadi gini, udah tahu harganya segitu, banding harga kayak gitu, kan tahu dong resikonya. Nah, ini ngeluh. Akhirnya bikin, maafin muaku yang itu ya. Karena nggak sesuai ekspektasi. Iya, makanya tolong ya kembali lagi ke awal kamu itu gimana maunya gitu. Benar, benar. Ya. Ya, wes gitu berarti oke ya, in this ekonomi kejawab. Berarti yuk kalau misalnya memang harga makeup reguler atau wedding ya tolonglah ya sesuai standar Iya, gitu kan. betul. Iya. Biar semuanya oke, bener. Semuanya butuh makan, Wak. Iya, Iya. benar. Iya kan? Siapa yang nggak suka duit kan? Iya, benar. Tapi kan caranya jangan ngehancurin harga gitu kan. Sesuai standar. Bandinginnya gini, harga 70.000 dapat softland, dapat apa lagi tadi? Nail art? Nail art. Iya. Nah, 70.000 dibandingin sama reguler harga 300.000 tapi di free in softland sama itu dengan kualitas yang dipunya. Lebih enak mana? Lebih enak yang 300 dong. Karena kualitasnya dapat. Iya dong. Iya. Ya, makanya jangan pernah mau merendahkan price list. Tapi masalahnya ada juga yang banding harga ini, tapi produknya mau udah berkualitas loh. Wah, lagi. Oh, orang Ini. kaya dia itu. Ya, jadi emang modal. iya, jadi yang dimasalahkan tuh ini. Oh, yang dimasak. Iya, jadi oke, kalau mungkin makeup artisnya si A bilang, tapi kan aku ada kebutuhan gini-gini. Ya masih ya masuk akal kenapa dia bisa banding harga. Betul. Ya nggak masuk akal, dia tuh udah baru jadi makeup artis, produknya udah berani mahal, Oh. tapi banding harga. Kayak biar kayak ada kerja aja sih. Dia kalau aku sih membacanya dia lebih butuh eksistensi. Iya, gitu loh. Naik. Oh, CEO Freeport, kadang free kadang repot. Iya. Tapi emang zaman sekarang jadi mua beda sama kita yang suka yang merintis ya. Jadi beda sama kita kalau sekarang itu kuat-kuatan modal. Iya. Karena kita bersaingnya kompetitornya kan banyak. Bersaingnya di sosmed, kuat-kuatan modal, siapa yang bisa kebeli kamera dulu, lighting, bla bla bla, itu kan portofolionya bagus kan. Jadi kadang aku tuh bisa membaca mana nih murid tuh yang bakal naik secara cepat, mana Itu yang bener banget. itu bisa aku baca. Emang iya sih, Pak. Iya. Beneran sih. Iya. Ini kan kita semua kan sekarang dari mata teacher ya. Iya kan? Mata Ini waktu aku ngeliat Maudi, aku ngeliat banget. Ngeliat banget kayak, bener. Bangga banget ya pokoknya sama Maudi. Sumpah. Dari modalnya Kelihatan. itu kelihatan. Jadi bahkan kalau les di tempatku itu, misalkan nih, dia tangannya tuh gerakannya aneh ya. Oh iya bener. Aku tak suruh stop, Mbak stop dulu. Tak kasih pensil. Tak ambil kertas, tulis namamu. Tapi maaf ya, ini aku ambil ya Mbak. Kalau menurut aku, makeup artist tuh kalau megangnya gini tuh aneh nggak? Iya. Aneh ya. Tunjuknya jadi gini. Jadi kalau bisa tuh kayak gini nih. Nah nih, jadi aduh wangi nih tanganku nih. Jadi si jari tengah, maaf ya, jari tengah tuh harusnya kan kayak gini kan. Iya. Itu ngaruh. Jadi nanti megang kuas tuh dia antara kayak dredeg atau enggak tuh ngaruh. Lah kalau dia megang gini tak suruh stop, nggak suruh nulis namanya, tapi dengan tangan yang seperti ini. yang bener. Latihan. Iya, latihan dulu. Dan situ yang pertama. Yang kedua, aku ngelihat itu dari kemauannya dia selama les itu tanya-tanya sama aku apa enggak. Mau dia termasuk salah satu yang Tanya terus. antusiasnya. Lah pada lo batin toyu jaki kakak. Tidak sih. Tak mudeng-mudeng mau piye. Pinter.
Takut terus. Terus iki ya. Nanti terakhirnya Mbak bayarannya Mbak ya dia. Enggak. Tapi kelihatan iya nggak sih Mbak? Tapi kamu bisa ngeliat juga nggak sih? Bisa. Dari kayak kemauannya itu loh. Iya. Terus habis les aja mau di Mbak dia beli kamera punya kamera apa sih kamu dulu Fuji ya yang A5 Sony. Sony Mbak ini aku ngedit ini dia tuh kayak sharing terus sama aku Tanya terus pokoknya waktu tanya itu. terus Tak blok gue. enggak ya kamu enggak kayak gitu Oh, kayaknya nggak jojo. enggak jadi kelihatan sih yang kayaknya bakal jadi tuh terlihat Kalau udah feeling guru tuh gitu ya, Wak. Iya. Ya kan, masa ngerti gitu loh. dan nggak ada namanya jadi saingan itu nggak ada semua sudah punya rezekinya sendiri-sendiri Aku sama sekali nggak terbesit bakal jadi sainganku sama sekali enggak. iya Dia juga masih nganggap kita guru kok. Iya. Ya kan? Sampai kapanpun. tapi ada juga yang nggak nganggap guru kok Ya udah. Tahu nih. Mbak, Ya udah nggak apa-apa. bisa dipotong nih Sayang tetap. apa-apa April bahkan. jangan dong Oke, karena semua kita coach nih semuanya. Sharing yuk pengalaman-pengalaman kalau jadi coach kayaknya seru ya buat closing ya. Boleh. Oke, yuk sharing nih dari mulai dia dulu. Dia kamu dulu. gantian Mbak Dani nih Mbak Dani. Gantian tengah. Apalagi Mbak Dani kan udah sampai ke luar-luar ya kemarin kan sampai ke Thailand ya. Terus menang juga di Habis apa, itu Mbak? kan, Ini alhamdulillah agenda berikutnya aku akan ke Kuala Lumpur. liburan apa belajar nih Handle Mrs. Australia. Ih, bangga gak sih orang Semarang ada yang Iya. masih kayak gini loh. teman sejauh Sumpah aku bangga kol. Bangga kol. Ya kan ternyata di atas wedding goalnya para MUA itu ada iya benar. Jadi nggak semua harus Wedding, juga. enggak. Bener, Makanya kan aku masih ngomong ini. Kayak mau sih kayak ngomong saiki harus closing. Piye. Piye. Aku ngomong mau jadi perias be. Iya perias kan aku keliling dulu. Dari gua ya. Dari gua ya. Wah, jadi ini tukang rias keliling. Tapi kan sorry kelilingku keliling dunia. Boleh. Kalau kali ini sombongnya bisa diterima. iya Sama yang bisa diterima. bangga Dimotivasi ya dong. Nah, Contoh nih. Heeh. Dia enggak. Kenapa bisa dapat kayak gitu? Kan banyak jalan yang dilalui. iya Konsistennya Kayak apa? Dia berjuangnya mati-matian Berjuangnya kemarin kayak waktu dia apa muak. muak Sebenarnya aku sebelum muak juga udah ikut banyak sih. Iya, Jadi emang aku segala suka macam banyak kompetisi dia. namanya aku udah Tantangan. 13 tahun ya. Iya. Mesti ada bosan kan, boring kan. Iya. Mereka klien tuh pasti cuman kayak gitu-gitu Iya, udah iya. boring. Akhirnya aku karena suka adrenalin ya, jadi nantang diri sendiri. Jujur saya nggak suka loh. Tuh Kayak aman-aman aja ya? Aman aja. Hanya ini teh yang kemarin menang punya aku teh. Ini yang menang nih. Ya, terus. Jadi aku suka menantang adrenalin, ikut-ikutan. Ya kalau menang itu biasa, tapi kayak terpacu. Wah kayak gini tuh seneng. seru ya Ternyata Seru. tahu dunia luar Semarang itu oh ternyata gini. Terus kenal teman-teman baru, punya relasi baru itu Pengalaman seru baru. sih. Justru rezeki itu kan nggak datang dari cuma satu Benar. tempat ya. Dan nggak cuma uang loh. Iya, gitu. menang Iya. dari situ ternyata Tuhan ngasih kehendak buat handle Miss Australia. Iya. Dari situ Les nanti juga. udah bagus. Oh besok handle apa? Pasti, berkembang itu pasti, lagi, itu berkembang pasti. lagi kan Itu pasti. gitu. benar Iya kayak gitu sih. Best Wak. Juga, alhamdulillah. Asisten bisa loh Wak, saya bilang. Enggak apa-apa, saya akan mencoba menjadi orang yang super OCD. Tapi sebenarnya kalau ikut-ikut kayak gitu kan ya kita harus melek sosmed ya. Betul. Maksudnya kan ngikutin ada kompetisi apa, ada Iya. kayak itu sih. Tapi emang suka tantangan sih. Emang suka menantang. Terbukti hasilnya. Ya, Iya. benar. Ada hasil, Ada membuahkan hasil. membuahkan hasil. Oke. Pengalaman Wes, coaching. Ki. Pengalaman Belum. coach. Belum. Pengalaman coachnya belum Coach apa? terjawab. Ya udah aku mulai ngajar kayaknya tahun 2016. Wih, gila sih. Baru 2016. mulai. Itu berarti kan Gila setelah sih. 3 Aku tahun. mulai. Saya baru mulai. Terus Setelah 3 tahun aku kayak ngerasa sebenarnya dari awal mulai make upin itu udah
banyak yang tanya, Mbak buka kelas enggak, Mbak buka kelas enggak. Enggak berani, belum berani, tapi kayak ya kita tahu kemampuan ya, maksudnya make upku juga belum selancar itu kok udah gaya. Iya. Terus baru buka tahun 2016 setelah aku lebih butuh duit ya. Balik lagi ke story ya guys, foto coba. Terus kalau misalnya kita nggak ada job wisudaan, nggak ada job weekend, terus Iya. ngapain ya kan? Iya, gitu kan. Kayak hari-hari nggak ada kegiatan, ya udah mending aku ngajar. Iya. Sih waktu itu juga seadanya, masih yang di rumah, bukan yang studio besar kayak gitu. Terus mulai datang murid-murid, alhamdulillah sampai sekarang ya ada aja udah beberapa murid dari luar negeri juga, dari Australia. Halo. Karena memang ngikutin tren banget dia. Iya, bahkan dari Singapura, Malaysia juga udah ada. Iya, luar biasa. Pokoknya bangga banget. Tuh kan, padahal di Semarang loh. Iya. Tapi bisa sampai kemana-mana. Iya, aku juga tanya sih kok sampai sekarang sih. Pasti gitu, sosial media Di lah. sosial media Satu, sih. pasti itu. Jadi apa pengalaman paling seru kalau ngajar? Orang-orang luar gimana komunikasinya? Bahasa Inggris. Tetap Inggris. Dengan Bisa ya, bisa ya. Ya, Bisa. alhamdulillah terbata-bata ya. Kalau Thailand, prung tem hana Enggak, kalau itu pakai itu bahasa Inggris. pengalaman sih. uniknya dapat murid-murid yang dari luar Indonesia nih. Mbak Olga. Aku lagi mau Dila nggak apa-apa. Ya. Ini Mbak Ulga penutup. Penutup ya. Malah penutup ya. Pengalaman coaching kayaknya aman-aman aja. Paling seru, Paling seru. atau paling mengesankan. Ya, pernah nggak dapat Iya. murid yang susah? Ada sih, pasti kalau Pasti. murid yang kayak yang diomongin Mbak Olga tadi, kita tuh kayak ada insting, oh ini anak bakalan jadi, ini kayaknya susah sih. Ya ada juga yang 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 kita underestimate kan ternyata malah jadi, ada juga. Semua itu tergantung sama kemauan masing-masing aja. Si pengalaman coachingku ya ini Apa aja yang sih. paling berkesan. Berkesan. Nggak dapat murid yang sebenarnya dia itu nggak pengen belajar, tapi karena disuruh orang tuanya dibiayain ya, orang tuanya. banyak banget. Kamu nggak mau, habis itu sampai ke kamu dia megang kuas aja malah. Banyak Iya, sih, ada banyak, juga itu banyak. yang datang Bayarin orang tuanya. datang ke ini, aku nggak tahu ini mau ngapain, terus Iya. aku suruh pegang kuas tuh, biasanya kan murid antusias ya, ada juga dia tuh sambil leyeh-leyeh gini, Iya sambil kan? gini. Iya. Kayak nggak Terpaksa. Pernah ada. Pernah. Iya, gimana ya, kita tetap profesional aja sebagai guru ya, sebagai coach, kita profesional Duitnya aja. suruh ngasih saya aja, Mbak. Kayaknya turah-turah duit ya. Ya natural, lu dipaksa ngomongnya. Pernah soalnya tuh juga. Ternyata pernah juga. Pernah Sering kok. Ada. Pasti ada. Pasti ada. ya. Banyak kayak Oke, gitu. Mbak Olga, closing. Iya, penutup. Iya, gimana? Iya. Pasti kan yang Apa pertanyaannya? banyak banget. Iya. Yang paling berkesan selama Ngajar. Macam-macam sih kesannya tuh beda-beda ya. Yang nggak bisa cuma- dilupakan iya, deh. Cuma di private mungkin atau mungkin Iya, pas pas workshop. atau Ini mungkin mending yang pas- selalu aku ceritakan ke murid-muridku sebagai Iya. motivasi ya. Iya. Jadi aku pernah punya murid yang dia itu yang balik tadi megang kuas nggak bisa. Heeh. Daya ingatnya tuh kok ya hanya sepersekian detik ya. Jadi kayak aku habis ngomong misalkan, ya, iya beneran loh Mbak. Muter-puter dari kanan ke kiri pelan-pelan agak ngambang gitu. Jadi kan kalau kita ngelesin kan sebenarnya bukan ngajarin nunjukin make upku tapi nyetel tangan nggak sih? betul, Ya kan betul, aku iya. nyetel tangan. Oke. Iya, intinya tuh di tangan. Kalau tangannya masih kaku dia aja, Mbak, kamu tuh kalau make upin tangan belum kayak bermain gitu kurang. Maksudnya kamu kayak masih belum mudeng ya gitu kan. Nah, ada satu cerita murid aku nih yang benar-benar kelupaan banget. Iya, lupaan banget. Jadi habis nunjukin dia kayak, iya mudeng. Dia ngelakuin nggak mudeng sama mudeng sekali. lagi. Iya. Iya. Jangan-jangan aku. Oh, gitu. Jangan-jangan aku. Fokus orangnya Iya, lebih ke nggak fokus juga. Iya. Jadi pikirannya di mana gitu. Iya, tapi kadang bingung mungkin nggak sih, nangkepnya juga ini kan. Terus aku sampai itu sampai tahu nggak? Tak ulangin loh. Oneng beneran. Tapi enggak. Oh, enggak, Mungkin enggak. nangkepnya
apa ya, agak yang lama gitu. Apa mungkin nangkepnya agak lama gitu loh. Ya udahlah aku sabar-sabarin aja karena memang sebagai guru ini amanah juga. Tanggung jawabnya tuh dibawa sampai nanti di akhirat. Ya itu beneran loh. Mantap. Ini termasuk nanti yang di apa ya, dihisap sama waktu kita di akhirat nanti adalah pertanggungjawaban sama ilmu. Nah, aku mikir gini, aku udah dibayar mahal. Menurut aku ini kok nggak mudeng-mudeng. Kalau aku bisa ngomong kasar, sumpah, sumpah. Akhirnya keluar juga. Demi Allah, ini aku baru ini punya nih kayak gini, murid kayak gini. Modelnya waktu itu masih temennya, jadi tahunnya udah tahun-tahun lama nih. Waktu itu aku belum provide model, jadi modelnya tuh sampai gini, seto, mau kan kamu kan ngomongnya rak ngono, ini loh, sampai dipegang tangannya, rak ngono, gitu, sampai mundur-mundur gitu loh mbak. Nah, tapi karena dia tuh semangat, nggak ngeluh sama sekali, kayak yang, aduh, kan ada kan yang kayak, terus mbak istirahat dulu ya, ngapain HP, dia nggak, semangat banget. Akhirnya yang harusnya cuma 6 jam itu selesai dari jam 10 sampai maghrib. Iya, tak gas terus aku kayak ini orang masih semangat nih. Itu tapi di tengah-tengah sesi aku ke kamar mandi izin mbak. Aku nangis-nangisnya. Nangis banget kayak gimana ya Allah ya Tuhan ini tuh gimana muridku kok kayak gini banget. Kan kamu tau nggak mbak rasanya nahan marah, badanmu sakit nggak? Bener. Iya kan? Iya. Sakit. Loh itu energinya. Mentalku kan kayak ya Tuhan ya Allah. Tapi ingat kata-katanya orang tuaku, maksudnya berarti kamu harus tanggung jawab loh. Karena ini urusannya panjang nih kayak gitu kan. Apalagi dia orang luar kota. Udah kan aku di kamar aku nangis berdoa, maksudnya ya Allah semoga dimudahkan. Aku masuk tak hapus mbak, tak ulangin. Nggak ada murid aku yang ngulangin. Mbak. Iya, nggak apa-apa mbak. Kamu masih semangat. Masih Kak Olga gimana? Dia tuh biasa aja, kayak seneng aja gitu. Gini mbak, kalau diulang lagi mau nggak? Emang boleh gitu? Ya nggak apa-apa, diulangin lagi aja yuk. Diulangin lagi sampai maghrib. Mbak, aku sebenarnya, tapi udah tak luapin tuh di kamar mandi. Terus ya udah tak ulangin dengan cara itu yang jadi di awal tuh nggak tak suruh nulis. Jadi situlah aku jadi punya ide untuk ngajarin muridku yang kayak gini tipenya, nulis. Langsung nulis, terus tak suruh gambar alis. Kamu ingat nggak gambar-gambar itu? Gambar alis, pola gitu-gitu kan. Akhirnya dia kayak mulai enjoy, tapi walaupun begitu tetap yang kurang bisa nangkep ya. Nah tapi selesai les itu beberapa hari kemudian dia kayak mau yang selalu tanya. Kelihatan nih orang nih ada kemauan. Betul jadi kayak itu orang. Nih nggak bisa gambar, nggak ada bakat. Sekarang dia jadi terkenal di kotanya. Sumpah. Buat kakak itu yang disebut aku nggak perlu nyebut nama Tapi pasti yang kalau kamu nonton kamu tahu aku bangga banget. ngatain online. dia yang paling kepuas Sumpah terkenal, rajin bikin portofolio, terus bikin galeri, nggak ada bakat sama sekali mbak, nggak ada bakat. Yang paling dikenang adalah Mbak Olga. Dia sampai sekarang baik banget sama aku. Pasti. Tahu sih, tahu. Tahu. Iya. Tahu. Suaminya juga jadi makeup artist. Iya. Suaminya juga makeup artist. Iya. Suaminya nunggu dengan setia. Nanti. Punya manajemen juga bagus, bangga banget. Aku di kotanya juga namanya bagus. Iya. Keren. Ada dekor juga kan? Ada dekornya juga. Kayaknya iya ya. Pokoknya manajemennya Luar kota. oke. Nah, luar kota Semarang. Bangga banget itu sampai aku ceritain ke semua murid-muridku, tak semangatin. Misalkan, maaf ya Mbak Olga, aku nggak bisa. Nama orang les kan kadang gitu. Mbak, kamu di sini tuh bukan aku uji untuk bisa atau enggak. Kamu harus paham atau resultnya adalah kamu harus paham. Direkam, makanya harus direkam, mau di kelas tuh harus direkam. Sekarang tuh udah nggak penting menurutku dicatat-catat, ya boleh sih. Tapi direkam tuh kan lebih ngeresep gitu loh. Makanya aku bilang, nggak apa-apa, tak ceritain soal muridku ini. Masa buka Instagramnya, dia bagus banget make-upnya. Nih, aku masih punya make-upnya zaman dulu. Iya, sampai alisnya tuh ngepulau, aduh ya Allah. Ya Allah. BTW make up di Mbak Olga kayak yang tadi itu berapa kali pertemuan sih? Dulu 3 kali. Tapi kan jamnya 3 kali dong. Iya. Tadi dia nggak bisa. Iya 3 kali. Bener. Iya beneran. Sampai modelnya mungkin teman-temannya ya, jadi bisa marahin sih. Kayak, gara apa kayak ngono. Itu masih sama aja. Kayak Iya. Di awal-awal masih sih dia maksudnya merangkaknya jauh gitu ya. Tapi 3 kali itu juga nggak nutup kemungkinan langsung bisa loh.
Iya, enggak. Iya, kan? banyak yang 3 kali langsung Langsung bisa. bisa. Tapi dengan Ada. case-nya Mbak Olga yang cerita kan 3 kali nggak bisa Enggak, apa-apa. enggak bisa. Tapi kan ya tergantung tadi ya Mbak ya Tapi ambisinya orangnya semangat dia. banget. Tapi kan Keren. orangnya semangat. Itu malah Bawaannya tinggi. bukan aku yang menginspirasi dia, aku yang terinspirasi sama dia. Iya, Keren betul. banget, sumpah. Oh ya, bangga banget deh sama Bener, kamu. dia bener sih. Siapa ya? Boleh? Mantap. boleh, Luar jangan. biasa. 50 menit nggak terasa lagi pembahasan kita. Yes, bener banget. Ya udah kalau gitu kita mau Oke, closing aja. closing lagi. Heeh. Terima kasih, Terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Iya, Sama. terima kasih banget udah meluangkan waktu ke Pondi. Ya harapannya masih sama. Nanti semoga ketika di-upload bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you. Dadah. Pondi, podcast bareng. Dia Nita. Kurang loh podcast.